Selamat pagi, Bapak Ibu peserta Senadimas yang saya hormati. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi pengabdian saya eh, yang berjudul Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak pada BUMDesa di Kecamatan Banjar. Perlu diketahui bahwa laporan pengabdian ini saya lakukan bersama dengan rekan saya, Made Pradana Adiputra dan Desa Nyoman Sri Wirastuti. Selain bersama kedua kolega saya ini, kegiatan pengabdian ini juga saya laksanakan bersama mahasiswi saya di Prodi S1 dan S2 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan terhadap badan usaha milik desa di Kecamatan Banjar, maka dapat diketahui tiga permasalahan utama terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pelaporan SPT pajak. Tiga permasalahan utama tersebut adalah yang pertama, kurangnya kompetensi penyusunan laporan keuangan yang mana dimulai dari identifikasi, pengukuran, pengungkapan, serta penyajian informasi keuangan ke dalam laporan keuangan yang disesuaikan dengan panduan teknis penyusunan laporan keuangan berbasis kepada keputusan Kementerian Desa nomor 136 tahun 2022. Yang kedua, kurangnya kompetensi pengelolaan BUMDesa dalam memahami aspek perpajakan serta penyusunan surat pemberitahuan pajak di BUMDesa sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kondisi ini kemudian bisa dikaitkan pula dengan minimnya pelatihan dan pendampingan terkait dengan teknis penyusunan laporan keuangan dan SPT pajak BUMDesa. Nah, mencermati berbagai permasalahan yang dialami tadi, maka kami kemudian buat sebuah program pelatihan dan pendampingan dengan sasarannya adalah ketua serta staf keuangan BUMDesa. Jadi sasaran dalam pengabdian ini tidaklah seluruh staf BUMDesa, namun hanya ketua dan staf keuangan. Mengapa mereka? Karena pihak-pihak inilah yang nantinya akan melaksanakan fungsi pelaporan keuangan dan perpajakan, sehingga harapannya ketika mereka memahami dengan baik tata aturan pelaporan keuangan dan perpajakan, mereka dapat menerapkannya di BUMDes di mana mereka bekerja. Nah, selain itu, harapannya mereka juga nantinya bisa mengimbaskan gitu ya, pengetahuan yang didapatkan serta keterampilan yang nanti diperoleh kepada staf BUMDesa lainnya. Nah, agar aktivitas pelatihan dan pendampingan ini bisa sesuai dengan kondisi praktik di lapangan, maka selain kami, pengabdian ini juga akan diisi oleh konsultan pajak yang berafiliasi dengan kantor jasa akuntan Inata Singaraja. Nah, waktu pelaksanaannya kami bagi dua ya, yakni pelatihan pada tanggal 25 Juli 2024, di mana pada saat itu seluruh BUMDesa
di Kecamatan Banjar dikumpulkan secara bersama-sama untuk kemudian diberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, dan kemudian di hari kedua mereka kami bagi menjadi dua kelompok untuk kemudian diberikan pendampingan secara terpusat pula di kantor camat eh, Kecamatan Banjar pada tanggal 29 dan 30 Juli. Teknis pelaksanaan pendampingan adalah mereka membawa permasalahan yang mereka hadapi pada saat mereka beraktivitas di BUMDesa masing-masing. Jadi pada saat pendampingan itu mereka kemudian mengkonsultasikan dengan pemateri yang kami berikan. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan ya terkait dengan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan. Nah, dari eh, kegiatan yang kami lakukan gitu ya, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa pelatihan dan pendampingan ini telah mampu memberikan pemahaman teoritik dan praktik kepada sasaran kami, yakni ketua dan staf keuangan BUMDesa. Nah, ini terbukti dari hasil post-test dan pretest ya, pretest dan post-test ya, kemudian dibandingkan, maka tampak adanya peningkatan ya dari aspek pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melaporkan laporan keuangan serta kewajiban perpajakan. Nah, selain itu, kami juga melihat adanya kesadaran gitu ya dari eh, peserta atas kewajiban mereka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. Jadi sebelumnya mereka tidak tahu, tidak paham, sekarang mereka tahu dan paham sehingga muncullah kesadaran itu gitu. Jadi kesadaran ini penting karena ini merupakan awal mula dari kepatuhan pelaporan serta pembayaran pajak yang merupakan salah satu unsur pendapatan utama dari negara kita. Nah, yang ketiga, apa yang kami lakukan ini harapannya bukanlah sesuatu yang berhenti begitu saja gitu. Nah, oleh sebab itu berbagai pihak yang merupakan stakeholder eh, stakeholder BUMDes ya dalam melaksanakan aktivitasnya seperti pemerintahan desa kan begitu, pemerintahan kabupaten melalui dinasnya, kemudian lembaga-lembaga lain yang kemudian berkepentingan seperti kami di universitas dan lembaga lain yang kemudian juga diharapkan senantiasa turun ke BUMDesa untuk mengupgrade pengetahuan mereka. Nah, ini sangat diperlukan karena sebenarnya BUMDesa itu memiliki potensi yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, itulah eh, gambaran singkat tentang pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Ganesha melalui LPPM yang telah memberikan pendanaan dan segenap stakeholder dalam proses pelatihan dan pendampingan ini. Jadi forum komunikasi BUMDesa itu yang utama ya, di mana kami banyak berkomunikasi sebelum, selama, dan setelah pengabdian ini. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam selama saya menyampaikan materi ini. Terakhir, saya tutup dengan ucapan selamat siang.